Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengambilan keputusan pada produk cookies Ohe. Kami berasal dari kelompok 8, kelas manajemen 17D, yang beranggotakan Rizvia Nuramadania, Siti Arinka Dwi Sulistiah, dan Risa Mardian. Nama usaha KWU-nya yaitu Cookies Ohe, yang singkatan dari oatmeal dan jahe. Untuk jenis usaha KWU-nya yaitu usaha dagang. Untuk pembagian tugas dalam kelompok, yang pertama, Rizvia Nuramadania bertugas untuk membuat alternatif keputusan, lalu menghitung nilai alternatif kondisi tidak pasti. Lalu Siti Arinka Dwi Sulistiah bertugas untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis hasil alternatif, dan anggota yang terakhir yaitu Risa Mardian bertugas untuk mengevaluasi hasil alternatif keputusan dan pengumpulan data. Untuk tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada usaha KWU Cookies Ohe. Yang kedua yaitu untuk membuat alternatif keputusan dari permasalahan. Dan yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dan kondisi tidak pasti. Lalu untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, bahan baku yang mahal. Yang kedua, cookies terlalu keras. Yang ketiga, proses pemanggangan terlalu lama. Yang keempat, produk mudah hancur. Dan yang terakhir yaitu rasa jahe kurang terasa. Tetapi jika jahe ditambah, akan terasa pedas dan pahit. Lalu untuk pengumpulan dan analisis datanya, yaitu yang pertama, masalah yang akan diselesaikan, yaitu diantaranya memperbaiki tekstur produk. Yang kedua, memperbaiki dan memperkuat rasa jahe pada produk. Yang ketiga, mempergunakan peran digital marketing pada proses penjualan. Dan yang terakhir, proses pembuatan yang tidak akan memakan banyak waktu. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan, yaitu untuk memikat perhatian konsumen, memuaskan hati konsumen, memperoleh laba, mengembangkan produk yang perlu diketahui halayak akan khasiat produk ini, dan sarana berkreasi dan berpikir kreatif. Yang ketiga yaitu kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram, karena belum pernah dilakukan sebelumnya, baru dan tidak terstruktur sehingga memerlukan perlakuan yang sangat khusus dan evaluasi secara terus-menerus. Yang keempat yaitu data yang terkumpul. Di dalam data yang terkumpul itu ada 4. Yang pertama yaitu uji coba pada keadaan ramai penjualan melalui acara Market Day di kampus penjualan makanan yang terjual 2 kali lipat, yaitu 40 cup. Sedangkan pada keadaan sepi 20 cup. Yang kedua yaitu uji coba yang dilatih pada lokasi Galumas atau Car Free Day. Jumlah makanan yang terjual yaitu 30 cup. Sedangkan pada keadaan sepi yaitu 25 cup. Dan yang ketiga yaitu uji coba gabungan pada keadaan ramai. Jumlah makanan terjual sebanyak 40 cup, pada keadaan sepi sebanyak 25 cup. Dan yang keempat yaitu tidak melakukan penjualan selama setahun. Selanjutnya yaitu pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama yaitu data yang dimiliki. Uji coba pada keadaan ramai penjualan melalui acara Market Day di kampus penjualan makanan yang terjual yaitu 2 kali lipat 40 cup. Sedangkan pada keadaan sepi 20 cup. Uji coba yang dilatih pada lokasi Galuh Mas atau Car Free Day, jumlah makanan yang terjual 30 cup. Sedangkan pada keadaan sepi 25 cup. Uji coba gabungan pada keadaan ramai jumlah makanan terjual sebanyak 40 cup, pada keadaan sepi 25 cup, dan tidak melakukan penjualan selama setahun. Yang kedua yaitu keterkaitan antara masalah dan tujuan. Kompetensi penjualan dalam masalah bahan baku akan menyebabkan kualitas makanan sehingga berdampak pada kerugian, volume penjualan, dan tekstur kue. Yang ketiga yaitu alternatif solusi untuk pemecahan masalah, yaitu membuat akun media sosial, bekerja sama dengan jasa antar makanan online, membuat varian rasa pada produk,
membuat inovasi baru seperti membuat jahe versi minuman, membuat desain kemasan semenarik mungkin, dan membuat promo yang bertujuan untuk menarik konsumen. Selanjutnya yaitu analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. 1. Menggunakan metode alternatif kondisi tidak pasti. 2. Alasan. Berdasarkan hasil pada kasus dalam kondisi tidak pasti tersebut, tampak bahwa keputusan Laplace dan Minimax-Legret kurang logis karena tidak memperhitungkan modal yang harus dikeluarkan. 3. Analisis perhitungan kondisi yang dipilih. 1. Tabel pengambilan keputusan secara maksimaks. Di dalam tabel tersebut terdapat 3 alternatif, yaitu market day, car free day, dan kolaborasi keduanya. Di dalam ketiga alternatif tersebut terdapat 2 golongan, yaitu ramai dan sepi. Alternatif market day dalam keadaan ramai terjual 40 cup, dan dalam keadaan sepi terjual 20 cup. Alternatif car free day dalam keadaan ramai terjual 30 cup, dan dalam keadaan sepi terjual 25 cup. Alternatif kolaborasi keduanya dalam keadaan ramai terjual 40 cup, dan dalam keadaan sepi terjual 25 cup. Di dalam 2 golongan tersebut terdapat nilai maksimaks, dan nilai maksimaks ini didapatkan dari nilai tertinggi 2 golongan tersebut, yaitu 40, 30, dan 40. Dari tabel di atas masih terdapat 2 pilihan karena keduanya menghasilkan jumlah cup yang sama, yaitu memilih jualan pada market day saja atau memilih berjualan pada market day dan car free day. Berdasarkan perhitungan keuntungan, maka akan dipilih adalah memilih berjualan pada market day saja, karena pilihan ini tidak mengeluarkan modal yang banyak dan semua anggota berkontribusi dalam penjualan. Kalau memilih keduanya, adanya kepadatan jadwal yang dimiliki masing-masing dan terjadi tidak kondusif. Yang kedua, tabel pengambilan keputusan secara maksimum. Untuk alternatif dan 2 golongan sama seperti sebelumnya, yang membedakan adalah nilainya. Di sini nilai maksimum didapatkan dari nilai terendah dari dua golongan tersebut. Yang pertama market day 20, yang kedua car free day 25, dan kolaborasi keduanya 25. Dari tabel di atas masih terdapat 2 pilihan karena keduanya menghasilkan jumlah cup yang sama, yaitu mempertahankan berjualan pada car free day saja atau mempertahankan berjualan pada market day dan car free day. Berdasarkan perhitungan keuntungan, maka akan dipilih adalah mempertahankan berjualan pada car free day saja karena pilihan ini tidak mengeluarkan modal yang banyak dan semua anggota berkontribusi dalam penjualan. Kalau memilih keduanya, adanya kepadatan jadwal yang dimiliki masing-masing dan terjadi tidak kondusif. Selanjutnya, yang ketiga, tabel pengambilan keputusan secara minimax. Untuk tabel pengambilan keputusan secara minimax ini sama seperti sebelumnya, yaitu tabel pengambilan keputusan secara maksimum, di mana didapatkan nilai tertinggi dari 2 golongan tersebut, yaitu untuk market day 40, car free day 30, dan kolaborasi keduanya 40. Dari nilai ketiga tersebut, dari nilai minimax 3 tersebut diambil lagi dari yang terkecil, yaitu di car free day dengan 30. Dengan pengambilan keputusan secara minimax ini, maka keputusannya adalah mempertahankan penjualan di car free day karena pada keadaan ramai menghasilkan porsi yang paling sedikit. Ada beberapa keuntungan dengan mempertahankan penjualan pada car free day. Yang pertama, penjualan pada keadaan sepi tidak begitu melonjak untuk kerugiannya. Yang kedua, keuntungan bisa diperoleh seminggu sekali. Yang terakhir, kesimpulan. Di sini, yang pertama, identifikasi masalah. Ada bahan baku yang mahal, cookies terlalu keras, proses pemanggangan terlalu lama, produk mudah hancur, rasa jahe kurang terasa, tetapi jika jahe ditambah akan terasa pedas dan pahit. Yang kedua, alternatif keputusan. Pengumpulan data yang dimiliki, membuat keterkaitan antara masalah dan tujuan, membuat solusi untuk pemecahan masalah, seperti membuat akun media sosial, bekerja sama dengan jasa antar makanan online, dan membuat desain kemasan semenarik mungkin. Yang ketiga, metode pengambilan keputusan yang digunakan yaitu metode kondisi tidak pasti. Alasannya, berdasarkan hasil pada kasus dalam kondisi tidak pasti, terdapat tampak bahwa keputusan Laplace dan Minimax-Legret kurang logis karena tidak memperhitungkan modal yang harus dikeluarkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.